dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Setiap saat, setiap hari, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yaitu Yesus Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan buat kami bisa ada pada saat ini untuk mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah kami pada hari ini Engkau hadir, Engkau Tuhan melawat setiap pribadi kami. Kami percaya setiap kami datang membawa persoalan kami, di saat kami menaikkan pujian dan memuji Engkau Tuhan, Engkau Tuhan akan melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai lebih dahsyat dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Bang David Tuhan yang memimpin pujian Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai setiap puji-pujian yang dipersiapkan. Engkau yang bertakhta di atas puji-pujian Tuhan. Di saat kami menaikkan ada lawatan Allah yang kami rasakan dan kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi tim Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau pakai semua tim pelayanan yang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gembala sidang kami, Pendeta Amos Osea Tuhan. Kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan disampaikan hamba-Mu dapat mengubah hidup kami, dapat memperbaharui hidup kami, dan dapat memerdekakan kami. Bahkan iman kami akan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan. Engkau Tuhan hadir bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hidup kami dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami berdoa segala roh-roh kegelapan yang mengganggu ibadahnya, khususnya ibadah online ini Tuhan. Kami usir, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama-sama. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Mari dengan sukacita sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Allah kita. Bersyukur atas kebaikan-Nya. Come on. Angkat suara katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersyukur katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu bersyukur di hadapan Allah kita dan nyanyikan kebaikan-Nya. Haleluya. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus
Mari lihat kiri kananmu terus katakan, dia baik bagimu, dia baik bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, dia sungguh baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyanyikan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh yeah, dia baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Kita percaya saat kita hidup di dalam kebenarannya, maka kemenangan demi kemenangan kita terima di dalam namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Mari dengan pujian ini bersama-sama dengan saya. Come on. Bertepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Oh. Angkat suaramu dan katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari sama-sama dengan pujian ini, dengan ucapan syukurmu. Oh yeah, sama-sama katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh,
ada di dalam hidup kami Bapa, tergantikan oleh apapun. Sebab itu kami sembah Kau. Tiada seperti Engkau, ajaib dan mulia. Sama-sama dengan pujian ini katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Kau Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau, Kau yang terindah. Sungguh Kau indah, sungguh Kau mulia. Haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan, tak tergantikan oleh apapun. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Rajaku untuk selama-lamanya. Kami sembah Kau untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang Ebenezer. Sampai di sini Engkau telah menolong kami. Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kekuatan, kemenangan dan keajaiban. Terima kasih Bapa untuk 65 tahun perjalanan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan terus memakai gereja-Mu menjadi alat Tuhan yang ajaib. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menjadi gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberkati kami. Mungkin ada di antara kami menghadapi masalah, situasi, persoalan, sakit, penyakit, tetapi kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Kita bersyukur karena dalam beberapa hari terakhir ini kita mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara tadi sudah melihat tayangan bagaimana perjalanan gereja Tuhan, jemaat Tuhan GB Ebenezer. Tuhan telah pimpin 65 tahun. Untuk Sinode Gereja Betel Indonesia 6 Oktober itu 50 tahun. Ini bukan sebuah perjalanan yang pendek. Ini sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Saya percaya ini semua terjadi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam perjalanan sebuah sejarah, kehidupan sebuah bangsa, kehidupan seseorang, bahkan perjalanan rohani orang-orang percaya, kita tahu ada tantangan dan persoalan. Namun kita sadar ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tadi kita telah juga melihat bagaimana rekan-rekan hamba Tuhan, saudara yang telah memberikan ucapan selamat. Saya mengucapkan terima kasih atas nama jemaat Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan, saudara yang sudah memberikan doa dan ucapan selamat buat kami. Ini menjadi semacam kayak dorongan, memberikan semangat buat kami. Supaya kami terus meneruskan perjalanan rohani, pelayanan rohani yang telah dimulai oleh almarhum Pendeta Dr. Hales Henduk. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tadi juga mungkin sudah melihat ada penampilan yang berbeda. Biasanya kalau kita lihat Pak Dev pimpin ujian sendiri, tapi kita lihat sekarang saudara kita yang membantu kita selama berapa bulan, 7 bulan lebih saudara ya. Ada Pak Stanley, ya ada Pak Sandy dan Pak Dev sendiri. Biasanya cuma Pak Dev sendiri yang kelihatan. Tapi tadi ada Pak Stanley dan juga ada Pak Sandy. Mereka yang selama ini membantu kita sehingga kita bisa ibadah dengan seperti ini. Walaupun masih dalam keadaan yang terbatas. Tapi saya percaya pelayanan dari Pak Dev, Pak Stanley, dan Pak Sandy memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita masih bicara tentang tema bagaimana kita memiliki namanya endurance dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 11 dikatakan begini.
Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Penelitian telah membuktikan bahwa manusia itu sangat-sangat terbatas. Manusia itu bukan Superman. Superman itu cuma di film, yang ada Superman, rumahnya di daerah Bekasi atau Tangerang. Saudara-saudara, manusia punya daya tahan, punya keterbatasan. Menurut sebuah penelitian, manusia hanya dapat hidup tanpa makan itu 40 hari. Tanpa air, orang bisa bertahan hidup 3 hari. Dan orang tanpa nafas hanya bisa bertahan hidup 4 menit. Namun mungkin saudara pernah mendengar atau pernah membaca kisah orang-orang yang bertahan dalam situasi yang melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Seperti yang tadi saya ucapkan atau saya berikan kepada saudara datanya. Seperti contoh mungkin saudara pernah mendengar kesaksian Aldi Novel Adilang yang terapung di laut selama 49 hari. Ini menggambarkan seorang anak muda yang berusia waktu itu 2018 ya, sekarang mungkin 20 tahun. Aldi Novel Adilang, warga Wori dari Minahasa Utara yang hanyut pada pertengahan Juli 2018 selama 49 hari. Dan akhirnya diselamatkan oleh kapal pembentara Panama di perairan Guam, Amerika Serikat tanggal 31 Agustus 2018. Aldi harus dibawa dulu ke Jepang karena kapal ini harus pergi ke Jepang dan dari Jepang dipulangkan ke Indonesia dan akhirnya dia bisa berjumpa dengan keluarganya. Saudara bisa lihat ini petanya. Bagaimana dia drifted, terhanyut. Dia kerja ya seperti kayak di sebuah rakit. Kalau saudara lihat tadi ada gambarannya. Dia kerja di sebuah rakit dan rakit itu untuk tangkap ikan terlepas. Dan dia terhanyut, dia drifted sejauh 1.600 miles. Jadi dia sampai masuk di wilayah Amerika Serikat. Ini salah satu cara supaya kita bisa masuk Amerika tanpa paspor. Saudara-saudara ini jangan ditiru ya. Saudara-saudara bagaimana Aldi Novel Adilang bisa bertahan hidup. Ternyata di atas rakitnya itu ada generator, ada tabung gas, ada lampu, ada radio HT, ada tenaga surya, antena, ada baju, beras, rempah-rempah, peralatan dapur, dan ada Alkitab yang membuat dia bisa bertahan hidup selama 49 hari. Bagaimana kisah hidupnya saudara? Dia berkali-kali dia berpikir untuk bunuh diri. Karena rasanya sudah putus asa, udah gak mampu, udah gak sanggup. Saudara-saudara, tetapi yang membuat dia bisa bertahan hidup adalah apa? Karena dia tiap hari baca Alkitab. Dia nyanyi lagu rohani, dia berdoa supaya dia bisa selamat dan bisa berjumpa kembali dengan kedua orang tuanya. Dan haleluya puji Tuhan, Aldi Novel Adilang tiap hari dia kebaktian. Dia pimpin pujian sendiri, dia khotbah sendiri dan dia ambil kolektor sendiri saudara. Dan dia bisa bertahan hidup. Itu yang namanya endurance. Kadang dalam situasi sulit kita memerlukannya namanya endurance. Karena tadi saya mengatakan manusia sangat terbatas. Endurance kita sudah bahas minggu lalu. Artinya daya tahan, ketahanan, kesabaran. Kalau dalam Alkitab dipakai istilah ketekunan, kesabaran. Dalam dunia olahraga dipakai istilah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah hupomeno, hupomone. Kata kerja dan kata benda yang artinya bertahan di dalam tekanan atau disebut tadi ketekunan. Saudara-saudara, ketika seseorang mengalami tekanan dalam hidup, dia bisa bertahan di dalamnya. Itu yang namanya endurance. Setelah kita berbulan-bulan saudara melewati atau masuk atau belum kita juga saudara selesai dengan yang pandemi COVID-19 ini. Dan kalau saudara sampai hari ini, saudara masih bisa berkata haleluya puji Tuhan. Saudara masih bisa bersyukur, saudara masih bisa berdoa, saudara masih bisa hidup. Saudara-saudara, itu namanya ada yang namanya endurance. Saudara-saudara, tujuan surat Yakobus itu diberikan kepada kedua belas suku di perantauan. Mereka sedang mengalami penderitaan. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, mereka orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem mengalami aniaya dan sejak itu mereka tersebar. Dan ketika mereka tersebar, saudara, mereka mengalami penderitaan juga yang luar biasa. Nah, surat Yakobus punya tujuan untuk membangun semangat orang-orang percaya yang sedang menderita, yang tersebar di wilayah Palestina. Dan kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8 ada nasihat kepada jemaat.
yang berkata kamu juga harus bersabar. Kata Yunani dipakai adalah makrotumia, dari kata makro dan tumos. Itu satu daya tahan di dalam penderitaan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, you to be patient, strengthen your hearts, keep them energized and firmly committed to God. Mereka harus meneguhkan hati mereka karena mereka harus punya keyakinan sama seperti kita bahwa kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Dan kalau sudah baca dalam Alkitab menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan. Tetapi kalau kita punya endurance, kita akan mencapai garis akhir pertandingan iman kita dengan luar biasa. Saudara, kita akan membahas pada saat ini bagaimana saudara orang percaya bisa memiliki endurance. Endurance seperti apa yang harus kita miliki? Endurance iman apa yang harus kita miliki dalam keadaan yang sulit dalam hidup kita? Yang pertama saudara, kita harus punya endurance dalam penderitaan. Diberikan saudara dalam Yakobus 5 ayat 11 sebuah keteladanan dari seorang dari perjanjian lama yang namanya Ayub. Teladan Ayub saudara, yang Yakobus 5:11 katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kata Yunani adalah hupomeno. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, hupomone, ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Menurut penelitian bagaimana komunikasi seorang, 3 V. V yang pertama adalah, orang bilang saudara, itu yang namanya kita punya vokal. Ada yang berkata yang namanya voice, ada yang namanya visual. Di dalam teori komunikasi yang ditemukan saudara, ternyata kata-kata kita hanya memberikan pengaruh hanya 7%. Intonasi kita 38%. Dan ternyata yang paling banyak memberikan pengaruh adalah apa yang orang lihat, itu visual 55%. Mengapa saudara pengaruh terbesar? Karena melihat. Menurut riset 70% sensor penerima tubuh kita terdapat pada mata. Makanya saudara, ketika saya berkhotbah seringkali saya memakai slide ayat firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau saudara melihatnya, saudara mendengarnya, ini berbeda. Ketika kita mendengar tanpa melihat, maka 3 jam kemudian kita hanya ingat 70%. Dan 3 hari kemudian kita hanya mengingat 10%. Tetapi jika kita melihat dan mendengar seperti saat ini, saudara mendengar khotbah saya, saudara melihat tayangan slide, maka 3 jam kemudian kita masih mengingat 86%, dan 3 hari kemudian kita masih dapat mengingat 65%. Saudara-saudara, itulah sebabnya yang namanya keteladanan itu powerful. Keteladanan atau memberi contoh, role model dalam hidup seseorang itu sangat penting buat seseorang. Seorang yang jenius namanya Albert Einstein pernah mengatakan, example isn't another way to teach, it's the only way to teach. Yang namanya keteladanan itu bukan salah satu cara untuk mengajar, tetapi ini satu-satunya cara untuk mengajar, saudara. Itulah sebabnya di dalam kita menderita, dalam kesulitan kita, di dalam himpitan kita, dalam sakit penyakit yang dialami seseorang, dia harus punya yang namanya keteladanan iman. Endurance kita, saudara, kalau kita miliki dalam hidup kita, saudara, ketika kita punya yang namanya keteladanan iman dari orang-orang yang melalui penderitaan yang begitu luar biasa. Yakobus 5 ayat 10 saudara mengatakan bahwa jemaat Tuhan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara atas nama Tuhan. Kata teladan di sini saudara itu artinya menunjukkan sesuatu. Makanya saya suka mengatakan saudara bahwa jemaat Tuhan salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Mungkin saudara kita harus terus-menerus lakukan ini. Kita harus menjadi teladan. Orang tua mau gak anak-anak kita takut akan Tuhan? Harus jadi teladan. Banyak orang tua cuma suruh anaknya berdoa, suruh anaknya baca Alkitab, suruh anaknya ke gereja. Tetapi dia lihat orang tuanya tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, dan tidak pernah ke gereja. Saudara, kalau kita mau anak kita jangan merokok, jangan kita jadi orang tua yang merokok. Karena ada banyak orang tua berkata buat anaknya, nak jangan merokok ya, jangan merokok. Kata-kata kita jangan merokok itu cuma 7%. Tadi kan menurut penelitian. Kalau pakai intonasi tambah 35%, 38%. Tetapi rokok di tangan orang tua. Anak tiap hari melihat orang tuanya merokok. Pagi, siang, malam merokok terus. Jangan kaget kalau satu hari anak kita
kita temukan dia merokok. Kenapa? Our action speaks louder than words. Tindakan kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, tantangan, kita harus punya teladan iman. Dan puji Tuhan, firman Tuhan menunjukkan ada seorang namanya Ayub. Dan Ayub menunjukkan sebuah keteladanan yang luar biasa. Yang tadi kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Bagaimana Ayub menderita, saudara, luar biasa. Menurut saya belum tentu kita, saudara, ya punya penderitaan seperti Ayub. Belum tentu. Karena dia kehilangan kekayaan, kehilangan keluarganya saudara tewas. Dan dia kehilangan kesehatan. Saudara, ketika Ayub dalam penderitaan yang begitu berat. Sebelum dia sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Dia pernah berharap dia tidak pernah dilahirkan. Dia berharap dia mati ketika dilahirkan. Dan dia berharap pada akhirnya dia mati saja. Saudara-saudara, saya suka membedakan antara pencobaan dengan ujian. Seringkali iblis kasih pencobaan. Tetapi pencobaan yang dari iblis Tuhan rubah menjadi sebuah ujian. Ketika saudara Ayub mengalami penderitaan. Karena iblis merenggut saudara kekayaannya. Iblis merebut keluarganya. Iblis membuat dia jadi sakit. Tetapi Tuhan mengubah yang namanya sebuah pencobaan menjadi sebuah ujian. Supaya iman Ayub jadi bertumbuh. Kalau saudara lihat garis besar kitab Ayub. Saudara akan menemukan saudara awal kitab Ayub. Dalam Ayub pasal pertama dan ayat kedua ada dialog Ayub dengan kawan-kawannya. Ada firman Tuhan kepada Ayub. Dan saudara-saudara, jangan baca Alkitab sepot-sepot, saya selalu katakan. Jangan baca Alkitab cuma di awal saja. Baca Alkitab lengkap. Saudara harus melihat seluruh bagian dari kisah Ayub. Mungkin di awal-awal kisah Ayub kita berkata, kok tega ya Tuhan biarkan seperti itu. Mungkin juga kadang-kadang kita seperti Ayub. Kita berharap, Tuhan kenapa saya lahir dalam keadaan seperti ini. Tuhan kenapa saya kok penuh dengan penderitaan. Tuhan kita nyanyi lagu, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku. Kita fales nyanyinya. Saudara harus lihat sampai akhir kisah Ayub. Ini menggambarkan bahwa Tuhan punya skenario yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kalau saudara baca akhir kisah Ayub digambarkan dalam Yakobus 5 ayat 11. Bahwa pada akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Karena Tuhan yang kita sembah dalam Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Dan sudah temukan dalam Ayub pasal 42 ayat 10 dan ayat 12. Akhir kisah Ayub, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kalau kita saudara dalam penderitaan, melihat ladan orang-orang percaya seperti Ayub yang di akhir penderitaannya saudara, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberkati Ayub 2 kali lipat. Itu tandanya apa saudara? Pelajaran apa yang kita dapat saudara? Bahwa ternyata kita menemukan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya rancangan buat kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yusuf pernah berkata buat saudaranya, memang kamu punya rancangan jahat kepada aku, tapi Tuhan punya rancangan kebaikan. Saudara-saudara, ketika orang-orang percaya di Romania mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka di penjara. Saya pernah menceritakan seorang hamba Tuhan yang namanya Richard Warburton. 14 tahun dalam penjara. Saya kemarin browsing di internet, saudara, saya menemukan what is happening in Romania. Ternyata gereja Romania pertumbuhannya luar biasa. Kenapa saudara? Karena pada waktu mereka mengalami penderitaan, ternyata saudara pada akhirnya Tuhan buat gereja yang namanya orang-orang percaya di Romania bertumbuh dengan luar biasa. Dulu teman saya saudara yang sama-sama studi di Amerika, dia cerita itu gerejanya ibadah satu hari Minggu 7 kali. 7 kali dia pernah mengundang saya untuk datang ke Romania. Dia berkata kalau datang ke Romania, you harus khotbah 7 kali hari Minggu saudara. Itu gereja di mana dia melayani. Saudara baca sejarah gereja Bethel Indonesia, maka saudara akan menemukan ketika pendeta Alessandro Amahum Omho memulai gereja Bethel Indonesia penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Ketika GBI dimulai hanya 20 jemaat saja, kurang lebih 20 jemaat. Tetapi sekarang di seluruh dunia GBI sudah ada 6.000 lebih saudara. Ada yang berkata sudah 7.000 jemaat lokal di seluruh dunia gereja Bethel Indonesia. Yang dimulai pada waktu itu saudara. Di belakangnya kita menemukan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ketika kita harus melalui namanya sebuah tantangan. Kita akan menemukan sebuah teladan iman. Yang membuat kita punya namanya endurance dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa perkata besar yang akan Tuhan berikan buat kita. Yang sebenarnya saudara ini menjadi berkat yang tidak bisa saudara diberikan oleh dunia. Yaitu apa? Mahkota kehidupan. Ini diberikan kepada siapa? Yang firman Tuhan katakan ketika orang-orang percaya menderita. Tetap setia sampai mati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota
kehidupan. Fanny Crosby, ketika ada seorang hamba Tuhan mengatakan kepadanya, sayang ya, kamu tuh begitu talented, kamu begitu berbakat, tapi kok kamu tidak bisa melihat. Di usia 6 minggu Fanny Crosby mengalami kebutaan. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Dia saudara diceritakan, dibacakan ayat-ayat firman Tuhan. Dia mendengar saudara dari firman Tuhan. Kisah orang-orang percaya yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan. Tetapi mereka tetap bertekun. Itu membuat Fanny Crosby punya iman. Tuhan kasih dia sebuah karunia yang luar biasa. Karena dia menulis banyak lagu rohani. Ada yang berkata 6.000 sampai 8.000 lagu rohani. Yang sampai hari ini gereja Tuhan masih nyanyikan. Sebagai salah satu contohnya adalah salibnya, salibnya, itu lagunya Fanny Crosby ya. Ku berbahagia, yakin teguh, itu tulisannya Fanny Crosby. Saudara-saudara, ketika seorang hamba Tuhan mengatakan sama dia, sayang ya, Anda begitu berbakat, tetapi Anda tidak bisa melihat. Ini dikatakan oleh Fanny Crosby. Pribadi pertama yang saya akan lihat di sorga adalah juru selamatku. Saya tidak pernah menyesal saya lahir dan mengalami yang namanya keadaan yang seperti ini. Kalaupun saya lahir lagi dalam keadaan yang seperti ini tidak bisa melihat, saya tidak pernah marah sama Tuhan. Karena pada akhirnya saya akan melihat Tuhan yang saya sembah di sorga yang mulia dengan mata yang sempurna. Saudara-saudara, bagaimana kita memiliki endurance dalam kehidupan kita ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami yang namanya tantangan dalam hidup. Yang pertama saudara, kita kalau saudara sudah menikah, punya pasangan hidup, harus memiliki yang namanya unity. Harus ada dukungan dari pasangan hidup. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal yang kedua, istri Ayub sempat mengeluh. Pernah berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Istri-istri, emak-emak, saya tahu banyak emak-emak suka ngeluh, uang belanja kurang ya, semuanya serba kurang ya enggak. Padahal kan emak-emak pengen kurang lemaknya. Ini uang belanjanya yang dikurangin. Ya, begini ya emak-emak, ya, ibu-ibu ya, istri-istri. Kalau suami dalam keadaan sulit, berikan dukungan. Jangan seperti perkataan istrinya Ayub yang tidak memberikan dukungan, bisa melemahkan suami-suami. Kalau suami selalu diberondong dengan kata-kata yang seperti peluru M16. Nanti suami kabur, nanti sembunyi di mall sampai malam, ya padahal lagi PSBB. Saudara, yang kedua, miliki komunitas yang tepat. Bandingkan Elifaz, Sofar dan Bildad. Yang pertama-tama membuat Ayub jadi tambah menderita. Tapi puji Tuhan ada namanya Elihu. Elihu ini memberikan support. Yang ketiga, pelajari hidup orang-orang beriman dalam Alkitab. Kalau sudah lihat dalam Ibrani 11, ketika orang-orang percaya, orang-orang Ibrani yang mengalami penderitaan karena iman kepada Kristus, mereka dipaparkan, mereka diberikan daftar orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dalam Ibrani pasal 11. Sudah baca Alkitab, tadi saya gambarkan Ayub, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka memiliki endurance di dalam penderitaan dan mereka mengalami kemenangan gilang gemilang di dalam Tuhan. Dan yang keempat, bacalah kisah orang-orang percaya yang bertekun dalam penderitaan. Salah satunya adalah buku yang ditulis saudara oleh John Fox. Ini salah satu buku yang Bapak Ibu sekalian bisa dapat dalam versi bahasa Indonesia, bisa pesan secara online ya. Itu bisa pesan secara online. Ini buku yang menggambarkan, nggak cukup tebal saudara. Ya, ini yang sudah edisi revisi. Ya, termasuk orang-orang Kristen yang di Indonesia mengalami penderitaan. Saya sering memberikan ilustrasi juga diambil dari buku ini. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang percaya di dalam penderitaan mereka tetap kuat. Saya percaya kalau kita punya ketekunan iman dalam penderitaan dan melihat bagaimana tokoh-tokoh iman itu menjadi teladan dalam hidup kita. Saya yakin saudara menjadi kuat, saudara punya daya tahan iman yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus punya ketekunan dalam berdoa. Ini teladan Elia. Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya lihat kata kuasa dipakai kata iskuo. Kata ini dipakai 28 kali dalam perjanjian baru.
Yang artinya mempunyai kekuatan, sanggup berguna dan menjadi sehat. Jadi ternyata kata kuasa itu di sini diterjemahkan, ada beberapa ayat dalam Alkitab diterjemahkan menjadi sehat. Dan ternyata betul saudara, ketika orang berdoa itu bisa memulihkan kondisi sakit dalam tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih cepat recovery-nya. Contoh Harvard Medical School melakukan penelitian, orang-orang berdoa 70% mengaku itu membantu mempercepat proses penyembuhannya. Harold Kunik juga menemukan orang-orang yang didoakan itu membantu untuk mengalami kesembuhan yang lebih cepat. Randolph Beard, ini seorang dokter, ya seorang dokter yang meneliti ratusan pasien yang punya masalah jantung dan menemukan ternyata orang-orang yang didoakan membutuhkan lebih sedikit antibiotik, cairan di paru-paru lebih sedikit, tidak membutuhkan saluran udara buatan dan lebih sedikit yang meninggal. Sehingga Larry Dossey berani menyimpulkan bahwa prayer is good medicine. Saya baca bukunya Healing Words yang menggambarkan orang-orang yang didoakan itu menghasilkan kesembuhan yang lebih cepat. Pemulihan yang ajaib. Ruang ICU di Amerika Serikat pernah didoakan secara khusus pasien-pasien yang dirawat di sana. Dan ternyata menghasilkan recovery, penyembuhan yang lebih cepat. Saya saudara sudah menyaksikan berkali-kali, puji Tuhan, dari beberapa saudara ada yang terpapar virus corona dan ketika berdoa, kami juga bantu dalam doa, kesembuhannya sangat luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana berdoa menghasilkan kuasa Tuhan? Yang pertama, kita harus punya unity dalam berdoa. Yang kedua, kita harus punya ketekunan iman dalam berdoa. Kalau kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16, harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena kenapa? Dalam situasi yang sulit kita tidak boleh ada namanya roh perpecahan. Roh perpecahan ini membuat doa kita tidak sampai ke langit, cuma sampai di langit-langit rumah. Di Amerika Serikat saudara, sayang sekali gereja bisa berdebat. Bukannya sama-sama berdoa, gereja di Amerika Serikat mereka berdebat tentang larangan selama mereka beribadah di hari Minggu gara-gara yang namanya coronavirus. Jadi mereka berdebat saudara. Seharusnya gereja tidak boleh berdebat. Di Indonesia juga sempat terjadi saudara, antara hamba Tuhan terjadi ketegangan. Menafsirkan fenomena yang namanya virus corona ini. Tetapi saudara sebagai orang percaya, mari kita punya unity dalam doa. Supaya kita melihat pemulihan terjadi di Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi di Indonesia. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita harus punya ketekunan dalam berdoa. Ketekunan Nabi Elia saudara menggambarkan ya buat kita. Supaya dalam situasi yang sulit kita punya yang namanya hupomone itu. Lihat saudara dalam Yakobus 5 ayat 17. Yang namanya Elia itu telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi Elia punya ketekunan berdoa. Alkitab katakan di dalam Alkitab saudara yang tadi kita baca, Elia itu manusia biasa. Dia bukan Superman. Tadi saya katakan gak ada Superman yang benar-benar ada pernah hidup. Itu cuma film doang. Ya, gak ada. Superman ada saudara. Tapi yang namanya Elia, dia manusia biasa. Dia juga takut ketika diancam oleh seorang wanita namanya Isabel. Dia ketakutan. Tetapi kenapa Elia mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit? Saudara boleh baca dalam kitab Raja-Raja. Elia melayani dalam keadaan yang berat, yang sulit. Tetapi Elia dikatakan Alkitab, dia bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan dalam bahasa aslinya adalah dua kata. Kata benda dan kata kerja. Doa, berdoa, doa, berdoa. Dengan kata lain saudara, Elia mengalami kemenangan. Punya daya tahan yang luar biasa. Melampaui keadaan orang-orang pada zaman itu. Kenapa? Karena Elia punya ketekunan di dalam berdoa. Elia doa, berdoa, doa, berdoa, doa, berdoa, doa, berdoa. Kalau saat ini saudara sedang mengalami situasi yang berat, saudara harus doa, berdoa, doa, berdoa. Kita pernah mendengar kesaksian, menyaksikan, menyimak Pastor Captain Rico Setamavela yang kena COVID-19. Yang dia sudah nyaris ya akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi Kapten Rico Setamavela bersaksi bagaimana pada waktu itu dia hanya doa, berdoa, doa, berdoa, doa, berdoa. Dan ajaib, hari ini puji Tuhan, Kapten Rico Setamavela, Tuhan telah sembuhkan dan terus melayani Tuhan. Banyak jiwa yang diberkati dan menangkan banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, bagaimana kita memiliki namanya endurance di dalam berdoa. Berikan waktu setiap hari untuk berdoa.
Kalau saudara berdoa setiap hari, itu seperti kayak saudara dan membangun, sama seperti saudara olahraga. Kalau saudara cuma sekali-sekali olahraga, ketika saudara sekali olahraga, saudara pegel. Terus besok saudara berkata, udah deh, ya enggak, badan gue sakit nih, gue pegel-pegel. Saudara tidak akan membentuk sebuah otot yang pada akhirnya otot saudara memiliki endurance. Saudara harus rutin berolahraga, demikian juga kita berdoa. Kita harus melatih otot-otot rohani kita dalam doa. Yang kedua, kita harus selesaikan masalah kita dengan orang lain sebelum berdoa. Jangan sampai ada kepahitan, kemarahan, kebencian. Karena kalau kita ada kemarahan, kepahitan, kebencian, saudara tadi lihat, ya harus kita bangun yang namanya unity. Yang ketiga, kita harus punya komunitas iman dalam berdoa. Saudara harus punya dukungan iman. Gereja Tuhan pada waktu itu diberikan nasihat. Kalau mereka ada yang susah, mereka harus minta. Ada yang namanya penatua, ada yang namanya saudara Siman untuk berdoa. Dan berikutnya saudara, kita harus baca kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tadi ayat yang kita baca, Elia memberikan sebuah teladan iman di dalam kesungguhan, ketekunan, hupomone dalam berdoa. Saudara bisa baca buku seperti yang saya miliki, saudara. Ini sebuah buku yang bagus sekali. Ada 100 kisah bagaimana doa-doa orang dijawab dengan cara yang luar biasa dari Tuhan. Ya, kalau saudara baca buku yang seperti begini, walaupun saudara mengalami situasi yang sulit, saudara berkata, Pak saat ini saya belum dapat pekerjaan, Pak uang saya di kantong Pak, minim banget Pak. Saya pernah Pak mengalami satu situasi yang berat Pak, sekarang ini Pak saya lebih berat lagi. Saudara, bacalah kesaksian orang-orang yang melewati satu masalah yang berat. Dan mereka punya ketekunan dalam berdoa. Dan catat setiap jawaban doa. Kenapa? Karena ketika saudara mencatat setiap jawaban doa, saudara akan berkata, dia Tuhan yang Immanuel. Dia Tuhan yang Ebenezer. Dia Tuhan yang memegang tangan kita. Dan memberikan kita kemenangan, kelepasan, dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya simpulkan. Bagaimana endurance iman yang harus kita miliki. Iman seperti apa? Endurance iman seperti apa yang harus kita miliki dalam keadaan yang sulit? 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita harus punya ketekunan iman di dalam penderitaan. Ini teladan Ayub. Yang kedua, kita harus punya ketekunan dalam berdoa. Ini teladan dari Elia. 2 hal ini, kalau itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita akan jadi orang-orang percaya yang punya endurance, yang tahan, yang kuat. Berbagai situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan memberikan kita kemenangan, kekuatan, keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang memegang tangan kami. Kalau sampai hari ini kami bisa mengikuti ibadah dan tetap mengalami kehadiran Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami Tuhan endurance di tengah-tengah penderitaan. Berikan kami endurance di dalam kami berdoa. Karena ketika kami berdoa, masalah, tantangan, persoalan apapun yang kami hadapi, Tuhan berikan kami kemampuan. Bapak, mungkin ada di antara kami yang saat ini mungkin kehilangan spirit dalam doa, kehilangan semangat dalam berdoa. Tuhan, dalam melalui Allah Roh Kudus, kami diberikan roh yang menyala-nyala untuk berdoa. Diberikan roh yang menyala-nyala untuk tetap kuat dalam situasi yang berat sekalipun. Tuhan, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sakit, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kami endurance iman. Berikan kami yang namanya ketekunan iman. Berikan kami yang namanya passion, perseverance, daya tahan yang kuat. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tidak kalah, tidak mundur, tidak tawar hati, tidak cemas, tidak tertekan. Tapi kami menjadi pemenang, dan kemenangan dari Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Saudara kami yang saat ini berulang tahun, kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Leisha Putri Hartio. Berdoa untuk Saudara David Andrew Munansa. Berdoa untuk Bapak Indra. Berdoa untuk Ibu Retno Ambarsari. Untuk Ibu Dwi Haryanti. Untuk adik Zevanya. Berdoa untuk Pak Albert Galung. Untuk Ibu Mondang. Saudari Saida Oktaviani. Saudari Foni Oktaviani. Adik Yesriel William Kabaresi. Berdoa untuk Ibu PDP Yohana Setiono Yohanjaya. Untuk Bapak Raymond Nelson. Untuk Ibu Christina Sohan. Untuk Ibu Oktaviani
Octavia, untuk adik Gilberto Emmanuel Peters, untuk Ibu Luciana Hutagal, untuk saudari Abigail Lopez, berdoa juga untuk Pak Rusli Hadi, untuk Bapak Alan Lee, dan adik Yosua Emmanuel Taragan. Kami berdoa Tuhan berkati saudara kami yang berulang tahun ini. Biarlah hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan kekuatan, kemenangan, keajaiban, dan perlindungan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Tuhan, kami mau terus berdoa untuk Indonesia. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk angka kesembuhan dari saudara kami yang terpapar virus corona semakin naik di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, kemenangan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas Indonesia. Bersyukur Tuhan sekali lagi untuk ulang tahun gerejamu Tuhan, Jemaat Tuhan Ebenezer yang ke-65. Biarlah kami mau terus menjadi gereja Tuhan yang mengenai visi Tuhan, menjadi gereja yang misioner, yang diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan jemaat Tuhan. Ada yang mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan, memberkati Tuhan saudara kami yang memberi dengan sukacita untuk persembahan diakonia, misi Peduli, untuk persembahan pelayanan. Tuhan, kuduskan persembahan yang jemaat memberikan dengan penuh kerelaan hati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk akhir ibadah ini. Kami mohon Tuhan untuk memberkati kami sebelum kami menyelesaikan ibadah. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya tangan yang terangkat, tangan Tuhan yang memberikan kita ketekunan iman, endurance iman, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang terus maju, yang terus semangat, terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari saudara kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengharapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi pada hari Minggu ini kita punya ibadah yang spesial. Khusus nanti jam 10 live streaming. Kalau Bapak Ibu sekalian ya belum pernah ikut ibadah live streaming, ya Bapak Ibu sekalian bisa buka channel ya. Ini memang mohon maaf minggu lalu saudara ada masalah di channel YouTube GB Ebenezer Official. Mudah-mudahan ini sudah bisa diperbaiki. Jadi jam 10 ya hari Minggu ini kita punya ibadah khusus untuk small celebration. Ya, kita nggak bikin ibadah yang besar khusus untuk acara ulang tahun, tapi kita mau ada semacam ya ucapan syukur. Ya, terima kasih sekali lagi buat saudara yang sudah memberikan doa, ucapan selamat. Terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan yang memberikan semangat yang luar biasa. Ada banyak hamba Tuhan yang memberikan ucapan selamat dan sangat antusias. Kami jadi terharu dan luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita tetap punya ibadah dengan dua format. Yang seperti ini, ada ibadah yang bisa dilihat dari jam 6 pagi dan ibadah live stream jam 10. Nah, dua ibadah ini kami tidak take down. Jadi ibadah ini terus bisa diikuti dan seluruh tayangan atau rekaman atau seluruh ibadah kita masih tetap ada di channel YouTube GB Ebenezer Official. EHK punya ibadah jam 9, orang tua, opa, oma, tetap saya selalu katakan anak-anak kita tetap beribadah EHK supaya anak-anak kita tetap ya benar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda jam 3 sore ada ibadah dilayani oleh Pastor Samuel Anton. Ini seorang hamba Tuhan yang biasa melayani orang-orang muda. Dari orang-orang muda ikut ibadah jam 3 sore. Ini khusus buat orang-orang muda. Ya, Youth Master Plan. Dan kemarin ya tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 jam 10 kemarin. Ya, Ibu Feba Afan. Ibu Feba Afan punya kesaksian luar biasa loh ibu-ibu ya. Saya selalu bilang ibu-ibu dalam situasi seperti ini tetap harus kuat dalam Tuhan. Karena ibu-ibu adalah penolong, bukan perongrong. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat saudara yang sudah bergabung melayani bersama dengan kami selama berbulan-bulan. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang selalu support. Ya, ada yang berkata sama saya, Pak, saya dari awal live streaming
di channel YouTube GB Ebenezer Official, saya selalu mengikuti ibadah bersama dengan jemaat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang setia mendoakan kami, mendukung pelayanan kami. Ini menjadi kekuatan tersendiri buat setiap kami. Terima kasih bapak sekalian, kami berdoa Tuhan selalu memberkati dan melindungi bapak sekalian. Dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan yang namanya 4M. Yang pertama kita harus selalu pakai masker ya, pakai masker bedah ini atau masker yang 3 lapis kainnya. Yang kedua kita harus cuci tangan selama 20 detik, kita harus jaga jarak, dan M yang keempat adalah meningkatkan imun dan iman. Kemungkinan besar kita akan bikin seminar di tengah bulan Oktober ini. Nanti ada pengumuman khusus, saya dengan Pak PDP Dr. Yunus Min bikin seminar yang berjudul Imun dan Iman. Betul ya? Ya, iman atau imun atau iman dulu ya gitu. Pokoknya saya akan bicara dari aspek firman Tuhan dan Pak Dr. Yunus dari aspek medis kedokteran. Gimana ya orang percaya dalam situasi seperti ini tetap punya kekuatan daya tahan yang luar biasa baik secara imun dan iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you all. Amen. Terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bersamamu Bapa. Kemuliaan-Mu, nikmati kebaikan-Mu. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Segalanya bagiku hanya Engkau Yesus. Terpuji nama-Mu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bawa kami Tuhan bersama-Mu Bapa. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Oh, nikmati hadirat-Mu. Oh, sesuatu terjadi, kami percaya mujizat jadi bagian kami. Oh, kami percaya ada kekuatan yang baru dari-Mu untuk kami melangkah di dalam kebaikan-Mu. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Oh.